terlihat sakit juga ya. Ada perbedaan nih. Kalau kaki sapi yang itu nggak terlalu sakit, itu napak semua ya. Tapi kalau yang sakit itu agak dijinjit seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Farm, channel peternakan untuk kita anak muda. Di video kali ini kita akan membahas tentang seputar sakit pada bagian kaki di kaki sapi ya. Oke, untuk mengetahui info lebih lanjutnya simak terus video ini sampai habis. Oke, seperti biasa kita langsung ke lapangan dan langsung saja membahas tentang seputar kaki sakit pada sapi perah ya, yang dimana ada salah satu sapi yang ada di kandang farm itu seringkali sakit pada bagian kakinya. Pembahasannya lumayan cukup berkaitan dengan pakan yang diberikan di kandang farm ini, karena saya pernah menjelaskan di video sebelumnya bahwa di kandang farm itu diberikan jerami padi yang lumayan cukup banyak ya dibandingkan dengan rumput hijauannya. Dan kemudian ketika kita memberikan jerami padi yang cukup banyak dan hijauannya kurang, kita menyeimbanginya dengan konsentrat yang pemberiannya lumayan cukup diperbanyak karena untuk menyeimbangi nutrisi yang kurangnya pada jerami. Kemudian ada pakan tambahan lainnya seperti onggok singkong dan ampas tahu, yang itu juga membuat kemungkinan metabolisme di ternak sapi kita itu agak apa ya, agak ada yang kurang ya, enggak seperti yang kalau kita berikan rumput yang banyak gitu, karena kita mengurangi pakan konsentratnya. Namun kalau misalkan kita seperti ini akan memperbanyak pakan konsentratnya, dan kemudian ketika pencernaan sapi mungkin menjadi lebih asam ya, atau ada ketidakseimbangan di dalam pencernaannya sehingga menghasilkan sapi kita itu sakit pada bagian kakinya. Sakit pada bagian kakinya nih seperti ini, kalau misalkan sakit itu agak dijinjit atau menyilang seperti sapi yang satu ini. Nih sapi ini juga menyilang ya, kakinya ada yang di depan ada yang di belakang, enggak seperti yang ini gitu sejajar ya, hampir sejajar gitulah. Kalau ini terlihat sakit juga ya. Selain menyilang ada juga agak dijinjit ya, agak ada perbedaan nih. Kalau kaki sapi yang itu enggak sakit, enggak terlalu sakit, itu napak semua ya. Tapi kalau yang sakit itu agak dijinjit seperti ini ya, kelihatan bedanya. Nah, untuk mensiasatinya atau mengobati sapi yang sakit pada bagian kakinya, yang dimana tumpuannya adalah di bagian kukunya, kita harus memeriksakan kepada mantri setempat, atau kalau kita bisa itu potong kukunya sendiri dan bisa dilihat ada permasalahan apa gitu di bawah kukunya. Biasanya ada permasalahan, ada sedikit celah bolong, dan juga kukunya itu agak, kalau disentuh ditekan seperti itu enggak keras ya, jadi agak lunak gitu, karena memang dari proses pencernaan yang kurang baik yang ditimbulkan dari pemberian konsentrat lebih banyak dibandingkan dengan rumput hijauan. Nah ya, kemudian cara untuk mengobatinya, kita bisa melakukan proses pemotongan pada bagian kuku yang sakit. Bisa kita suruh untuk ahli pada bagian kuku sapi supaya dipotong atau di gimana supaya terlihat permasalahannya seperti apa. Dan biasanya kalau misalkan ada lunak seperti itu, kita bisa memberikan kapur seperti ini nih. Ada putih-putih itu bukan apa ya, itu kapur ya, yang dibalurkan ke telapak kuku bagian depan sapi ini, yang nanti harapannya supaya bisa keras kembali bagian yang lunak di bagian kukunya. Oke, mungkin kalau misalkan sapinya sudah parah terkena
kukunya dan terlihat sangat kesakitan, itu bisa disuntik anti radang atau bisa direkomendasikan langsung oleh ahli kukunya. Biasanya memberikan kita masukan supaya sapinya disuntik anti radang atau sama dia juga disuntik kalau misalkan dia mempunyai obatnya dan juga mempunyai pengalaman dalam hal-hal menyuntik ya. Oke, mungkin seperti itu dulu pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kalau misalkan ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.